Kenapa jawaban TKP pelayanan publik Anda terasa sudah paling baik, tapi skor Anda tetap rendah? Nah, teman-teman, masalahnya bukan karena Anda tidak peduli masyarakat. Masalahnya, cara berpikir Anda belum sama dengan cara berpikir penilai TKP. Nah, jadi di video ini saya akan bongkar satu soal pelayanan publik yang kelihatannya mudah, tapi sering menjatuhkan peserta CPNS, terutama fresh graduate dan honorer. Tonton video ini sampai selesai karena di akhir Anda akan tahu rumus aman menjawab TKP pelayanan publik yang bisa langsung Anda pakai di ujian. Sebelum kita masuk pada latihan soal, kita harus paham dulu dan merupakan hal yang wajib bahwa esensi dari tes TKP ini atau tes karakteristik pribadi ini dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS adalah untuk menilai kepribadian sikap dan perilaku calon ASN dalam menghadapi situasi kerja nyata terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan etika profesi. Jadi, secara substansi, TKP bukan menguji pengetahuan teoritis tetapi mengukur karakter dan kemampuan sosial, emosional, dan dalam menjalankan tugas jabatannya dapat berlaku secara profesional, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, adapun aspek yang dinilai dalam TKP ini adalah yang pertama pelayanan publik, kemudian yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam adalah anti radikalisme. Untuk aspek TKP 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, Anda boleh cek dan pahami atau nonton kembali. Dan yang sekarang kita akan memahami pelayanan publik. Kita masuk ke contoh soalnya. Suatu hari, seorang pemohon datang dengan nada tinggi karena merasa proses perizinannya terlalu lama. Ia menyampaikan keluhan di hadapan banyak pengunjung lain dan menuduh petugas tidak profesional. Di sisi lain, Anda mengetahui bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena dokumen pemohon belum lengkap sesuai ketentuan. Sebagai petugas pelayanan publik, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan dengan tegas bahwa keterlambatan terjadi karena kesalahan pemohon dan meminta pemohon menenangkan diri agar tidak mengganggu pelayanan umum. B. Meminta pemohon untuk menyampaikan keluhan secara tertulis melalui mekanisme pengaduan resmi agar tidak menimbulkan kegaduhan. C. Mendengarkan keluhan pemohon dengan sikap tenang, menjelaskan kekurangan dokumen secara sopan, serta menawarkan bantuan untuk melengkapi persyaratan. D. Menghentikan pembicaraan di loket dan meminta pemohon kembali di hari lain setelah emosinya mereda. Atau E. Mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan kepada pengunjung lain agar antrian tidak terganggu. Oke teman-teman, silahkan latihan soal dalam 10 detik. Oke, jadi jawaban yang tepat atau yang paling ideal adalah C. Mendengarkan keluhan dengan sikap tenang dan menjelaskan kekurangan dokumen secara sopan, serta menawarkan bantuan. Jadi pada pembahasannya teman-teman bahwa paling ideal di sini karena empatik, kemudian komunikatif, solutif, dan mencerminkan orientasi pelayanan ASN. Nah, teman-teman yang wajib Anda pahami juga bahwa skor pada TKP ini yang tertinggi adalah skor 5, artinya jawabannya sudah yang paling ideal. Kemudian skor terendah itu ada pada skor 1, artinya sudah atau jauh dari kata ideal atau tidak ideal. Nah, yang mana pada soal ini skor 1 ada pada jawaban E, mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan kepada pengunjung lain. Nah, tentunya sikap ini tidak mencerminkan etika ASN dan mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik atau pelayanan yang baik. Nah, teman-teman, kesalahan umum peserta TKP di pelayanan publik ini adalah banyak peserta berpikir bahwa yang penting saya ramah, kemudian baik, dan tidak menyakiti. Padahal di TKP ramah saja tidak cukup. Kemudian kesalahan kedua, takut terlihat tegas. Jadi biasanya nih teman-teman fresh graduate atau honorer sering takut jawabannya terlihat kaku. Akhirnya semua dijawab dengan empati, tapi lupa aturan dan kewenangan. Jadi yang wajib Anda ingat adalah ASN itu melayani tapi bukan menuruti semua keinginan. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya.
Nah, untuk menjadi catatan penting bahwa rumus kunci skor 5 atau mendapatkan skor tertinggi itu adalah empati, kemudian solusi dengan cara sopan, kemudian dengan penuh tanggung jawab, tapi tentunya dengan sesuai aturan. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang keluarga pasien datang dengan emosi tinggi karena merasa proses administrasi rujukan pasien terlalu berbelit dan memperlambat penanganan medis. Ia menyampaikan keluhan di depan pasien lain dan mengancam akan menyebarkan kejadian tersebut ke media sosial. Setelah dicek, keterlambatan terjadi karena berkas rujukan belum lengkap. Namun keluarga pasien mengaku setelah mengikuti arahan petugas sebelumnya. Di sisi lain, kondisi pasien membutuhkan penanganan cepat dan suasana ruang pelayanan mulai tidak kondusif. Sebagai ASN, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan bukan kesalahan petugas dan meminta keluarga pasien mengikuti prosedur yang berlaku. B. Mengajak keluarga pasien ke arah yang lebih tenang, kemudian mendengarkan keluhan, menjelaskan kekurangan berkas dengan sopan, serta mengkoordinasi solusi sesuai kewenangan. C. Meminta keluarga pasien menyampaikan keluhan melalui layanan pengaduan resmi rumah sakit. D. Menunda pelayanan administrasi dan memprioritaskan pasien lain agar antrian tidak terganggu. Atau E. Meminta keluarga pasien melengkapi berkas dan kembali di lain waktu. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Jawabannya benar sekali. Skor tertinggi ada pada jawaban B, yang mana mengajak ke area tenang, mendengarkan dan menjelaskan dengan sopan, kemudian mengkoordinasikan solusinya. Jadi pada pembahasannya di sini jawaban B itu paling tepat karena dinilai empatik, solutif, mampu mengelola konflik dan tetap sesuai kewenangan serta aturan. Untuk skor 4 ada pada jawaban C, mengarahkan ke pengaduan resmi, yang mana di sini prosedural dan tertib tetapi kurang responsif terhadap situasi mendesak. Untuk skor 3 ada pada jawaban A. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman itu memilih jawaban A, menjelaskan bukan kesalahan petugas dan menekankan prosedur, hal tersebut atau jawaban Anda tadi mendapatkan skor 3, yang mana benar secara normatif namun defensif dan kurang empati terhadap kondisi darurat pasien. Untuk jawaban D, memprioritaskan pemohon lain, itu memperoleh skor 2, yang mana berorientasi efisiensi namun mengabaikan tanggung jawab langsung ASN terhadap konflik pelayanan. Dan jawaban terendah ada pada pilihan E, meminta kembali di lain waktu. Nah, hal tersebut dinilai menghindari konflik tetapi tidak sensitif terhadap urgensi pelayanan kesehatan. Jadi yang wajib Anda pahami teman-teman bahwa dalam TKP itu skor tertinggi ada pada angka 5 dan skor terendah ada pada angka 1. Jadi sebisa mungkin Anda memperoleh skor 5 atau skor tertinggi. Mudah sekali teman-teman Anda memahaminya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang mahasiswa datang dengan emosi tinggi karena namanya tidak tercantum dalam daftar penerima beasiswa. Ia menuduh petugas tidak transparan dan menyampaikan keluhan di depan mahasiswa lain. Setelah diperiksa, mahasiswa tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi, namun ia mengaku tidak pernah mendapat informasi yang jelas. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa mahasiswa tidak memenuhi syarat dan meminta yang bersangkutan menerima keputusan tersebut. B. Mengarahkan mahasiswa untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme pengaduan resmi kampus. C. Mengajak mahasiswa berdiskusi dengan tenang, menjelaskan persyaratan yang belum terpenuhi secara sopan, serta memberikan informasi peluang solusi ke depan sesuai ketentuan. D. Menunda pembahasan dan meminta mahasiswa datang kembali agar suasana tidak ricuh. Atau E. Mengabaikan keluhan mahasiswa dan melayani mahasiswa lain. Oke teman-teman, di sini sudah tergambarkan untuk jawaban yang paling ideal atau skor tertinggi. Silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Jadi jawaban yang tepat atau ideal ada pada pilihan C, mengajak mahasiswa tersebut berdiskusi dengan tenang, kemudian menjelaskan persyaratan yang belum terpenuhi secara sopan, serta memberikan informasi peluang solusi ke depan sesuai ketentuan. Jadi paling tepat karena empatik, komunikatif, kemudian solutif, mampu mengelola konflik dan tetap patuh pada aturan administrasi beasiswa.
Untuk skor 4 ada pada pilihan B, mengarahkan mahasiswa untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme pengaduan resmi kampus, yang mana hal tersebut ini prosedural dan tertib administrasi tetapi kurang solutif karena tidak memberikan penjelasan dan klarifikasi langsung kepada mahasiswa. Skor 3 ada pada pilihan A, menjelaskan bahwa mahasiswa tidak memenuhi syarat dan meminta yang bersangkutan menerima keputusan tersebut. Nah, teman-teman, hal ini benar secara normatif dan sesuai ketentuan beasiswa, namun bersifat defensif dan kurang empati serta tidak meredahkan situasi konflik di ruang publik. Skor 2 ada pada pilihan D, menunda pembahasan dan meminta mahasiswa datang kembali agar suasana tidak ricuh. Jadi sebenarnya bertujuan untuk meredam situasi, namun menunda pelayanan dan menunjukkan penghindaran tanggung jawab seorang ASN. Kemudian skor 1 atau skor terendah ada pada pilihan E, mengabaikan keluhan mahasiswa dan melayani mahasiswa lain. Jadi ini tidak mencerminkan etika pelayanan publik dan mengabaikan hak mahasiswa untuk memperoleh penjelasan yang layak. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang warga datang dengan emosi tinggi karena sertifikat tanahnya belum terbit meskipun telah mengajukan permohonan sejak lama. Ia menyampaikan keluhan di depan pemohon lain dan menuduh adanya perlakuan tidak adil dalam pelayanan. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa proses penerbitan sertifikat tertunda karena terdapat perbedaan data batas bidang tanah dengan pihak lain yang belum diselesaikan sesuai ketentuan. Sebagai petugas pelayanan publik, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya sengketa batas tanah dan meminta pemohon menunggu hingga masalah selesai. B. Mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi di kantor pertanahan. C. Mendengarkan keluhan pemohon dengan tenang, menjelaskan secara sopan penyebab keterlambatan, serta mengarahkan langkah penyelesaian sesuai prosedur dan kewenangan. Kemudian D. Menghentikan pembicaraan dan melayani pemohon lain agar antrian tetap berjalan. E. Meminta pemohon kembali di lain waktu setelah permasalahan batas tanah diselesaikan. Nah, teman-teman, saya yakin Anda sudah bisa menjawab dengan skor 5. Olehnya itu, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, benar sekali bahwa skor 5 atau skor tertinggi ada pada pilihan C, mendengarkan dengan tenang, menjelaskan secara sopan, dan mengarahkan penyelesaian sesuai kewenangan. Yang mana skor terendah juga ada pada pilihan E, yaitu meminta pemohon kembali di lain waktu. Nah, teman-teman, pola yang sama ini pada soal sebelumnya, dan jawaban atau skor yang tertinggi dan terendah ada juga pada soal ini, yang mana ketika kita sudah paham mengenai cara cepat menjawabnya, yang mana kita bisa lihat keywordnya di sini adalah mendengarkan keluhan pemohon dengan tenang, kemudian menjelaskan secara sopan, serta mengarahkan ke langkah penyelesaian sesuai prosedur dan kewenangan. Jadi di sini ada solusi yang positif untuk masyarakat. Kemudian kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang pemohon paspor datang dengan emosi tinggi karena permohonannya belum selesai, padahal ia telah memesan tiket perjalanan luar negeri dalam waktu dekat. Ia menyampaikan keluhan di ruang pelayanan dan menyalahkan petugas atas keterlambatan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa proses penerbitan paspor tertunda karena diperlukan verifikasi tambahan terhadap data pemohon sesuai ketentuan keamanan, dan petugas loket tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat atau memastikan waktu penyelesaian verifikasi tersebut. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa verifikasi tambahan merupakan prosedur wajib dan pemohon harus menunggu tanpa pengecualian. B. Mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi ke imigrasian agar dapat ditindaklanjuti oleh unit berwenang. C. Menenangkan pemohon, menjelaskan alasan verifikasi tambahan, serta memberikan estimasi waktu penyelesaian agar pemohon merasa tenang. D. Meminta pemohon kembali setelah proses verifikasi selesai agar pelayanan kepada pemohon lain tidak terganggu. Atau E. Mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan pemohon lainnya. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Oke, teman-teman, jadi benar sekali. Di sini Anda sudah mampu menjawab dengan benar bahwa mengarahkan pemohon untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi ke imigrasian. Jadi dalam konteks ini paling tepat dalam menjaga netralitas keamanan dan akuntabilitas layanan keimigrasian yang bersifat sensitif tanpa melanggar kewenangan petugas loket. Kemudian pada pilihan C, menenangkan pemohon, menjelaskan alasan verifikasi tambahan, serta memberikan estimasi waktu penyelesaian, ini memperoleh skor 4 karena di sini pada pembahasannya empatik dan komunikatif, namun kurang tepat karena petugas tidak selalu berwenang memberikan estimasi waktu dalam proses verifikasi keamanan. Skor 3 ada pada pilihan A, menjelaskan bahwa verifikasi tambahan merupakan prosedur wajib dan pemohon harus menunggu tanpa pengecualian. Jadi benar secara regulasi, tetapi pendekatan kaku dan kurang empati sehingga berpotensi memperkeruh emosi pemohon. Skor 2 ada pada pilihan D, meminta pemohon kembali setelah proses verifikasi selesai. Jadi hal ini menghindari konflik tetapi menunda pelayanan dan tidak memberikan kejelasan prosedural. Skor terendah ada pada pilihan E, mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan pemohon lainnya. Jadi tidak mencerminkan etika pelayanan publik dan mengabaikan hak pemohon untuk memperoleh penjelasan. Oke teman-teman, silahkan tetap semangat. Kita ke contoh selanjutnya. Seorang pengusaha angkutan datang dengan nada tinggi karena izin operasional perusahaannya belum terbit. Padahal ia mengklaim telah menyerahkan seluruh dokumen dan merasa sangat dirugikan secara ekonomi. Ia menyampaikan keluhan tersebut di ruang pelayanan dan menuntut agar izinnya segera diterbitkan hari itu juga. Setelah Anda periksa, diketahui bahwa terdapat perbedaan data teknis kendaraan yang memerlukan klarifikasi lanjutan dari unit teknis lain, dan petugas loket tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan penerbitan izin secara langsung. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa keterlambatan bukan kesalahan petugas dan meminta pemohon menunggu hasil klarifikasi unit teknis. B. Mengarahkan pemohon untuk mengajukan klarifikasi dan keberatan melalui mekanisme resmi agar dapat ditangani oleh unit yang berwenang. C. Menenangkan pemohon dan menyampaikan bahwa izin akan diupayakan selesai secepat mungkin. D. Meminta pemohon kembali setelah klarifikasi selesai agar antrian pelayanan tidak terganggu. Atau E, mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan kepada pemohon lainnya. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat atau jawaban yang memperoleh skor 5 ada pada pilihan B, mengarahkan pemohon untuk mengajukan klarifikasi dan keberatan melalui mekanisme resmi agar ditangani unit berwenang. Paling tepat karena menjaga akuntabilitas, kewenangan, dan kepastian hukum, serta menghindari janji di luar wewenang petugas loket. Skor 4 ada pada pilihan C, menenangkan pemohon dan menyampaikan bahwa izin akan diupayakan selesai secepat mungkin. Jadi hal ini empatik dan komunikatif, namun berpotensi menimbulkan ekspektasi yang tidak dapat dipastikan karena proses berada di luar kewenangan petugas. Skor 3 ada pada pilihan A, menjelaskan bahwa keterlambatan bukan kesalahan petugas dan meminta pemohon menunggu hasil klarifikasi unit teknis. Jadi hal tersebut teman-teman benar secara normatif dan faktual, namun bersifat defensif serta kurang empati terhadap kerugian yang dirasakan pemohon. Skor 2 ada pada pilihan D, meminta pemohon kembali setelah klarifikasi selesai. Nah, hal tersebut menghindari konflik sesaat, tetapi menunda pelayanan dan tidak memberikan kejelasan prosedural. Kemudian pilihan E, mengabaikan keluhan pemohon dan melanjutkan pelayanan pemohon lainnya. Jadi hal tersebut ini tidak mencerminkan etika pelayanan publik dan mengabaikan hak pemohon atas penjelasan yang layak. Oke teman-teman, sebelum lanjut pastikan Anda subscribe karena di channel ini kita akan bahas TKP dari dasar sampai penalaran skor 5. Oke teman-teman, tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe.
atau bisa juga Anda share ke teman-teman lain agar bisa belajar bersama. Nah, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang warga datang dengan emosi tinggi karena namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan. Padahal menurutnya kondisi ekonominya sangat membutuhkan. Ia menyampaikan keluhan tersebut di ruang pelayanan dan menuduh petugas tidak adil serta tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Setelah dilakukan pengecekan, ketahui bahwa warga tersebut tidak termasuk dalam data terpadu penerima bantuan dan petugas pelayanan publik tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data penerima secara langsung. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan meminta yang bersangkutan menerima keputusan tersebut. B. Mengarahkan warga untuk mengajukan keberatan dan pemutakhiran data melalui mekanisme resmi agar dapat diproses oleh pihak yang berwenang. C. Menenangkan warga dan menyampaikan bahwa bantuan akan diupayakan agar dapat diterima dalam waktu dekat. D. Meminta warga kembali di lain waktu setelah suasana lebih kondusif. Atau E. Mengabaikan keluhan warga dan melanjutkan pelayanan kepada warga lain. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam kolom komentar. Jadi kita bisa lihat di sini untuk keywordnya adalah warga tersebut ini tidak masuk dalam database, kemudian bukan kewenangan oleh petugas pelayanan, dan pasti Anda sudah bisa menjawabnya dengan skor penalaran 5. Silahkan dijawab dalam kolom komentar dan berikan alasannya. Ingat, TKP pelayanan publik bukan soal cepat atau lambat, tapi soal empati, profesionalitas, dan tanggung jawab sebagai ASN. Kalau Anda ingin terus belajar pola yang benar dan naik skor TKP, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.